Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufira dengan NIM 221105030011 dari Akuntansi Syariah 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Salib, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Perang Salib terjadi kurang lebih 2 abad, yaitu sejak 1096 hingga 1291 Masehi, yang berlangsung secara masif dan memakan banyak korban jiwa. Tujuan Perang Salib yakni untuk merebut Yerusalem dari tanah suci Islam. Disebut Perang Salib dikarenakan ekspedisi militer dari Eropa berperang menggunakan tanda salib pada bahu, bencana ataupun panji-panji yang menunjukkan peristiwa pertempuran adalah perang suci. Namun, di samping itu, Paus Urbanus II ternyata memiliki ambisi tersendiri dari Perang Salib, yakni membebaskan dirinya dari ancaman para penguasa politik di Barat. Berikut hal-hal yang menyebabkan Perang Salib terjadi. Yang pertama, karena faktor agama. Agama dianggap sebagai faktor utama pecahnya Perang Salib. Hal ini dibuktikan ketika para tentara Kristiani meletakkan simbol salib pada senjata ataupun barang bawaan mereka. Nah, ketika itu, di Barat terjadi gerakan kebangkitan agama yang membuat perintah Paus Urbanus II itu mendapatkan respon positif, yakni Paus Urbanus II menyerukan semangat perang umat Kristen untuk melawan kaum muslimin. Nah, hal ini dilakukan setelah kaum Kristen Eropa merasa kehilangan kebebasan mereka dan keamanan untuk bisa beribadah dengan tenang di Yerusalem. Nah, padahal dinasti Seljuk Turki hanya menerapkan kebijakan baru agar tercipta suasana yang aman bagi umat Kristiani ketika beribadah di Yerusalem. Nah, kebijakan ini kemudian disalahpahami oleh umat Kristiani sehingga mendorong sebagian dari mereka untuk berpartisipasi dalam Perang Salib dengan tujuan merebut Yerusalem dari kaum muslimin. Yang kedua, faktor politik. Faktor politik juga disebut sebagai penyebab terjadinya Perang Salib. Sebab ketika ide mengenai Perang Salib muncul, gereja menjadi tidak tahan untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Nah, selain itu, Kaisar Alexius Komnenos juga memanfaatkan antusiasme rakyat Eropa untuk kembali merebut wilayah Bizantium. Nah, konon katanya wilayah-wilayah penting di Asia Kecil telah berada di bawah kendali umat Muslim sejak Bizantium kalah atas dinasti Seljuk. Nah, oleh sebab itu, Alexius Komnenos dan Paus Urbanus II bekerja sama untuk menyebarkan semangat Perang Salib agar tujuan politiknya dapat tercapai. Yang ketiga, faktor sosial. Di sekitar abad pertengahan, rakyat Eropa terkena masalah sosial, yaitu adanya sistem kasta yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan. Nah, pada masa itu, kasta agama memiliki posisi tertinggi yang kemudian disusul oleh panglima perang dan cerdik cendekia. Sementara itu, kasta terendah diduduki oleh petani. Dengan adanya situasi ini, maka ketika Paus menyerukan umat Kristen untuk berangkat perang, para petani merasa mendapat kesempatan untuk bisa membebaskan diri dari kesenjangan yang terjadi. Terlebih, Paus juga menjanjikan apabila mereka kalah dan mati dalam keadaan perang, maka akan terbebas dari penderitaan dunia dan mendapat berkah dari Tuhan. Para petani pun semakin bersemangat untuk terlibat dalam Perang Salib. Periodisasi Perang Salib. Ada 3 periodisasi dalam Perang Salib. Yang pertama disebut periodisasi penaklukan. Jalinan kerjasama Kaisar Alexius I dan Paus Urbanus II berhasil membangkitkan semangat umat Kristen. Periode tersebut membuat orang-orang Kristen mendapat suntikan untuk mengunjungi kuburan suci Hasan Ibrahim, yang menggambarkan gerakan ini sebagai gerombolan rakyat jelata yang tidak memiliki pengalaman perang, tidak disiplin, tanpa persiapan. Gerakan ini dipimpin oleh Pira Einmel. Pasukan salib berikutnya dipimpin oleh Geoffrey of Bouillon. Mereka berhasil menduduki kota suci Palestina pada 7 Juli 1099. Sebelum menduduki Baitul Maqdis, pasukan ini terlebih dahulu merebut Antalya Selatan, Tarsus, Anatolia, Aleppo, dan Aruba, juga merebut Tripoli, Syam, dan Aceh. Periode kedua disebut periode reaksi umat Islam. Jatuhnya beberapa wilayah kekuasaan Islam ke tangan kaum salib membangkitkan kaum muslimin menghimpun kekuatan untuk menghadapi mereka. Nah, periode ini merupakan periode kebangkitan umat Islam setelah menderita kekalahan melawan kekuatan tentara salib yang dapat menguasai wilayah Syria dan Palestina pada tahun 1144 Masehi. Di bawah pimpinan Imam ad-Din az-Zabri, tentara Islam berjuang dengan sungguh-sungguh merebut kembali beberapa kota yang jatuh ke tangan tentara salib, antara lain Aleppo, Hamimah, dan kota-kota lainnya hingga Edessa. Periode ketiga lebih dikenal dengan periode perang saudara kecil-kecilan atau periode ganduran di dalam pasukan salib.
Ini disebabkan oleh ambisi politik untuk memperoleh kekuasaan dan sesuatu yang bersifat material daripada motivasi agama. Dalam periode ini muncul pahlawan wanita dari kalangan kaum muslimin yang terkenal gagah berani, yaitu Syajar Adur. Ia berhasil menghancurkan pasukan Raja Louis dan dari Prancis sekaligus menangkap raja tersebut. Pengaruh perang salib terhadap peradaban Islam. Perang salib ini terdampak negatif kepada peradaban Islam. Dengan kata lain, menguntungkan pihak Kristen. Di antaranya kekuatan politik umat Islam menjadi lemah. Sementara pihak Kristen dengan adanya perang salib itu dapat berkenalan dengan kebudayaan dan peradaban Islam yang saat itu sudah maju. Nah, seperti bidang militer, perindustrian, pertanian, perdagangan, atau perniagaan, dan termasuk juga dalam ilmu astronomi dan kesehatan. Perang salib termasuk faktor eksternal kelemahan dan kehancuran kekhilafan Bani Abbasiyah, karena terjadinya perang salib yang berlangsung selama kurang lebih 2 abad itu menyebabkan kekuatan politik umat Islam menjadi lemah.